Melanjutkan kisah yang kemarin yang sempat terpotong terkait kisah Plato tentang sebuah gua. Ada sebuah gua, di dalamnya terdapat beberapa orang narapidana. Mereka semua dirantai satu sama lain dengan posisi menghadap dinding gua. Mereka tidak diizinkan berbalik dan melihat ke belakang. Mereka menghabiskan semua waktunya hanya untuk memandangi dinding gua. Pada suatu hari, salah satu dari mereka, sebutlah Alf, dilepaskan dan diizinkan untuk berbalik dan melihat sekelilingnya. Nah, ini si Alf. Semula, Alf merasa silau melihat cahaya terang. Hal ini sangat mengganggu penglihatannya. Namun setelah beberapa lama, matanya mulai terbiasa melihat cahaya. Ketika matanya sudah terbiasa dengan cahaya, Alf mulai dapat melihat bahwa di atas dan di belakang para narapidana terdapat api. Cahaya api itulah yang pertama kali menyilaukan matanya. Dan di antara api dan para narapidana terdapat sebuah jalan. Jalan tersebut dilewati oleh beberapa petugas penjara. Alf dapat melihatnya ketika para petugas itu melewati sepanjang jalan tersebut sambil membawa benda yang bayangannya terpantul ke dinding gua yang ada di hadapan para narapidana. Sekarang, Alf belum pernah melihat benda yang sebenarnya. Apa yang dia lihat ketika masih terpidana hanyalah bayangan benda tersebut yang memantul ke dinding. Akhirnya, seperti halnya para narapidana yang lain, Alf mengambil kesimpulan bahwa bayangan itu bukanlah benda yang sebenarnya. Alf salah kalau menganggap bahwa apa yang ia lihat di dinding gua adalah realitas yang sebenarnya. Namun, sekarang Alf menyadari bahwa betapa bodohnya dirinya dan para narapidana yang lain itu. Kini dia mengerti bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai dunia nyata hanyalah parade dari sebuah bayangan. Ia menyadari bahwa dunia nyata yang sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak terjangkau olehnya. Beberapa saat kemudian, sejumlah petugas membawa Alf keluar dari gua dan melihat sinar matahari. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi di sini petugasnya bikin bayang-bayang di sini, terus kemudian yang kita lihat seperti makhluk lain padahal berbeda dengan apa yang sebenarnya. Ini yang ingin diceritakan oleh Plato. Lagi-lagi cahaya terang menyilaukan matanya, tetapi lambat laun dapat mengatasinya. Akhirnya dia dapat mengenal matahari. Kini Alf berubah menjadi orang baik. Tidak mengherankan bila dia merasa sangat bersalah terhadap teman-temannya yang masih terpidana dalam gua. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke gua dan menceritakan apa yang telah dia lihat. Dia ingin menjelaskan bagaimana sesuatu itu benar-benar ada. Dia yakin bahwa mereka pasti akan tertarik untuk mengetahui apa yang dia alami dalam petualangannya mengenal dunia nyata. Namun, ketika Alf berada di dasar gua, matanya tidak lagi terbiasa dengan kegelapan. Dia sering tersandung dan menabrak benda lain. Para narapidana menganggap bahwa perjalanan Alf telah membuat dirinya buta. Selanjutnya, keadaan menjadi lebih buruk. Ketika Alf mulai menjelaskan kepada narapidana itu bahwa sesuatu itu benar-benar ada, mereka malah tidak mau mendengarkannya. Mereka lebih merasa asyik menikmati bayangan yang ada di hadapan mereka. Mereka meminta Alf supaya diam. Tingkah mereka seperti orang kesetanan, layaknya orang yang menonton program favoritnya di televisi lalu diganggu orang. Namun Alf tidak menyerah. Dia menolong mereka. Karena itu, dia tetap bersikukuh untuk menjelaskan kepada mereka tentang adanya dunia yang tidak mereka ketahui. Akhirnya,
Para narapidana itu pun benar-benar marah dan membentak Auf. "Pergi sana," bentak mereka. "Berhenti mengganggu kami dengan bualanmu. Kami dapat mengetahui sesuatu dengan baik seperti apa adanya. Dasar kamu buta." Melihat Auf tetap ngotot, akhirnya mereka melemparinya dengan batu. Ia menyuruh Auf untuk menjauh. Selanjutnya mereka menikmati kebiasaan asiknya memandangi bayangan. Mereka tidak akan pernah menemukan kebenaran. Oke, jadi itu cerita tentang gue seperti itu. Agak tidak masuk akal sih. Bagaimana mungkin orang-orang itu asik di depan gue? Kalau secara nyata sih emang tidak masuk akal ya. Masa menghadap dinding gua terus menerus dan menganggap bahwa bayangan itu nyata. Kenapa dia tidak menoleh ke belakang gitu sama sekali? Aneh sih ceritanya. Tapi ini sepertinya hanyalah kiasan yang ingin Plato jelaskan mengenai antara dunia nyata dan dunia bayang-bayang kayak seperti itu. Dunia di balik bayangan. Anda pasti percaya bahwa cerita Plato tentang narapidana dalam gua bukanlah cerita biasa. Plato ingin menjelaskan sesuatu kepada kita, tetapi apakah gerangan? Baiklah, kita adalah orang yang terpenjara dalam gua. Apa yang kita lihat di sekitar kita adalah bayangan pada dinding gua. Seperti halnya para narapidana dalam gua, kita tertipu dengan bayangan itu. Kita salah bila menganggap bahwa bayangan itu adalah realitas yang sesungguhnya. Kita menganggap bahwa apa yang kita lihat adalah dunia nyata, padahal dunia nyata sesungguhnya tidak dapat dilihat. Oke. Berarti menurut Plato, yang kita alami sekarang ini adalah dunia bayangan, bukan dunia nyata. Kita tidak mengetahui yang sebenarnya, dan kita ini adalah orang yang terpenjara di dalam gua, memandangi dinding, seperti itu. Dan untuk bisa mengetahui dunia nyata, kita harus keluar dari gua. Garis besarnya seperti itu. Sekarang terkait tentang jiwa. Plato juga berpendapat bahwa setiap orang di antara kita memiliki jiwa. Menurutnya, jiwa adalah dunia nyata karena ia akan pergi bila kita meninggal. Karena itu, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Ketika Anda meninggal, jiwa Anda tidak akan hilang. Ia selamanya akan terus berjalan. Ia akan pergi ke tempat yang lebih baik. Oke. Jadi, salah satu yang nyata menurut Plato adalah jiwa. Tapi bagaimana kita mengetahui tentang jiwa? Jadi, pendapat Plato tentang dunia yang sempurna, dunia nyata di balik bayangan tentunya hampir sama dengan konsep surga dewasa ini. Bukankah demikian? Dan hal itu tidak terjadi secara kebetulan. Beberapa abad yang silam, para ahli agama telah membaca karya Plato dan terinspirasi dengan pendapatnya. Konsep surga dewasa ini, khususnya pemikiran modern dalam agama Kristiani, telah terpengaruh oleh pemikiran Plato. Oke. Apakah semua agama terpengaruh oleh Plato? Kayaknya enggak juga sih. Dari zaman dulu orang-orang percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Mereka pergi ke suatu tempat, tapi mereka tetap menganggap bahwa dunia ini ya tetap dunia nyata dan surga ya surga, sesuatu yang berbeda. Tapi di sini Plato mengatakan bahwa dunia yang sebenarnya itu dunia di balik bayangan. Agak susah juga ya memahaminya. Apakah teman-teman lebih paham tentang apa yang dimaksud oleh Plato ini tentang negeri bayangan? Oke, kita lanjut ke berikutnya. C.S. Lewis dan negeri bayangan. Siapa nih C.S. Lewis?
Hingga saat ini, Plato telah mempengaruhi pemikiran kita tentang dunia, khususnya terhadap filsafat barat, agama, seni, dan sastra. Sebagai contoh, Anda mungkin pernah mendengar tentang C.S. Lewis. Ia adalah seorang Kristiani. Ia pernah menulis sejumlah buku untuk anak-anak yang berisi kisah tentang sebuah negeri yang bernama Narnia. Buku yang paling terkenal menurut membuat cerita tentang Narnia berjudul The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Singa, wanita penyihir, dan popor pakaian. Nah, ini sih penulisnya ya. Buku terakhir berkisah tentang Narnia berjudul The Last Battle, pertempuran terakhir. Pada bagian halaman terakhir berkisah tentang hilangnya negeri Narnia. Negeri itu tenggelam dalam lautan dan tidak lagi mendapatkan cahaya matahari. Semua makhluk yang baik yang datang dari negeri Narnia memasuki sebuah negeri baru yang sangat luar biasa melalui sebuah pintu terowongan. Merasa dirinya berada di sebuah negeri baru, sejumlah anak yang terlihat dalam kisah itu berpikir entah kemana mereka akan pergi. Dalam ingatan mereka, salah satu bagian dari negeri baru ini tampak seperti negeri Narnia dan sebagiannya lagi mirip Inggris, hanya saja di tempat ini lebih menyenangkan. Salah satu pelajaran dari kisah di atas menjelaskan kepada anak-anak itu bahwa negeri Narnia dan Inggris, seperti dalam ingatan mereka, bukanlah Narnia atau Inggris yang sebenarnya. Keduanya hanyalah bayangan dari dunia nyata yang mereka temukan saat ini. Dunia nyata ini akan selalu ada. Ia berbeda sama sekali dengan Narnia dan Inggris sebelumnya. Seperti halnya sebuah benda pasti sangat berbeda dengan bayangannya. Terakhir, pada bagian paling akhir dari buku The Last Battle, anak-anak itu berpikir bagaimana mereka dapat mengakhiri kisahnya di tempat yang sangat menyenangkan ini. Mereka khawatir akan ditinggalkan, tapi akhirnya dijelaskan kepada mereka bahwa sebetulnya mereka telah meninggal. Mereka terbunuh dalam kecelakaan kereta api. Mereka telah melewati apa yang disebut C.S. Lewis dengan Shadowland, negeri bayangan, masuk ke dalam dunia nyata, di mana mereka akan hidup bahagia selamanya. Kehidupan mereka sebelumnya hanyalah sebuah mimpi. Ini baru pagi hari. Seperti dugaan Anda, C.S. Lewis meminjam konsep dunia nyata di balik bayangan. Dunia nyata, tempat kita datang dan kembali dari Plato. Sebetulnya, jika Anda membaca buku The Last Battle dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa pada bagian akhir cerita yang berkisah tentang anak itu seluruhnya merupakan ciplakan dari pemikiran Plato.